Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita ini, kita akan awali dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, saat ini kami datang untuk menaikkan syukur kami kepada Engkau ya Bapa, ya Allah kami. Mari ya Tuhan, Engkau kiranya menjamah kami satu persatu ya Bapa. Biar kami menikmati kasih-Mu ya Bapa. Engkau adalah hal yang terindah ya Bapa dalam hidup kami. Kami hanya ingin menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami teringat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah segala pujian hormat hanya bagi Engkau Allah kami yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, Engkau baik dalam hidup kami Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbang sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan Sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan suara-Mu. Oh, suara-Mu
sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hari, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidup kami Yesus, sepanjang hidupku Kau baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Mari semuanya serupa katakan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari naikkan suara. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Mari semuanya sembah Dia. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami, Kau Bapa yang setia. Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan sepanjang hidup. Sepanjang hidup Kau sepanjang hidup kami Tuhan. Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan-Mu Tuhan. Mari semuanya kita lebih dalam lagi angkat suara kita. Kita katakan, oh sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku yakin kebaikan kami nyanyikan sepanjang hidup kami.
Kami Bapa yang baik, kami angkat, kami besarkan, kami masukkan Raja Allah yang raja, Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami agungkan, kami besarkan, kami naikkan syukur kami buat kebaikan Tuhan, buat setiap keajaiban Yesus. Hurana malabaya takarabo, hurana malabaya sampai, hurana malabaya takarabaya tamolo. Haleluya, haleluya. Kami menyanyikan, kami bermasuk buat kebaikan-Mu Yesus. Hurana malabaya takarabaya malabaya takarabo. Kebaikan-Mu sungguh indah di dalam hidup kami. Tak pernah kami lupakan kebaikan-Mu. Haleluya. Hiralabaya takarabo. Hurana malabaya santai. Shakaralabaya takarabo. Hurana malabaya Hirana malabaya takaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami angkat suara kami sembah. Haleluya. Huralabaya takaralabaya takaralabaya ralabaya ralabaya. Hurana malabaya ralabaya 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 ralabaya. Huralabaya ralabaya 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 Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari semuanya sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari semuanya kita sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari semuanya lebih dalam lagi kita sembah Dia. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan Yesus, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu bermari semuanya lebih dalam. Ku sembahkan,
menyenangkan-Mu. Mari sembah Dia dengan nama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semuanya lebih lagi kita naikkan syukur kita nyanyikan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau izinkan kami menyembah, memuliakan nama-Mu. Ini saatnya Tuhan, kami mau diberkati dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Shalom saudara, saya ingin bahas tentang tema resilience saudara. Resilience kan bicara tentang kekuatan ya, keteguhan ya kan, ketangguhan ya kan dalam menghadapi goncangan. Kita tahu bahwa goncangan itu bisa dari 3 jenis, yaitu mengenai keadaan-keadaan yang sulit. Entah saudara goncangan itu karena keadaan bisa berupa sakit lah, ekonomi lah, hubungan lah. Itu keadaan-keadaan saudaraku. Ya, nah, kita harus punya yang namanya Tuhan dibilang jadilah kuat. Selalu firman Tuhan jadilah kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah saya pakai kata resilience ini adalah kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Ibu bapak saudara yang kasih Yesus ya kan. Resilient ini adalah ketangguhan, ya, ketangguhan terhadap goncangan hidup, ya. Apa yang dimaksud resilience ini adalah, ya kan, satu karakter yang tangguh, ya. Ya saya urai dengan sebuah karakter yang tidak mudah menyerah, dan berani melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ini namanya orang yang resilience. Saudara mau memiliki yang namanya resilience spirit ini? Amin saudara. Tidak mudah menyerah. Berani melakukan firman dan melakukan kehendak Allah. Terus punya kemampuan saudaraku. Kita bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan kalau kita punya kemauan. Ya kan saudara, ketika kita punya kemauan, kita doakan. Tuhan akan berikan resilience spirit itu. Untuk kita bisa bangkit kembali dari kejatuhan, dari kegagalan kita. Yang percaya katakan amin. Nah resilient juga ini bicara tentang kemampuan untuk cepat mengalami pemulihan atau kesembuhan dari setiap luka-luka atau trauma dalam hidup kita. Ya memang saudaraku, jadi kita katakan tadi bahwa resilience adalah ketangguhan. Saya definisikan ketangguhan terhadap goncangan. Nah goncangan itu dalam hidup kita, semua kita akan mengalami. Ya kan, itu pasti akan menimbulkan yang namanya rasa sakit. Ya, luka-luka dan penderitaan. Nah pertanyaannya adalah sekarang adalah apakah saudara, ya kan, coba saudara pikirkan sekarang, ya kan, goncangan apa yang pernah saudara alami? Atau mungkin saudara hari-hari ini sedang mengalami yang namanya goncangan. Tuhan mau kita jadi kuat. Katakan amin. Saudara bisa tulis di live chat, saudara katakan saya ingin menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah saudara sekuat hadapi, ya kan. Saudara mengalami goncangan berupa apa? Keadaan-keadaan yang sulit kah? Orang-orang yang sulit kah? Itu bisa. Seringkali orang-orang sulit ini yang membuat saudara akhirnya menjadi terluka, kecewa, mundur dan tidak bisa berbuah. Ya kan kadang kita bisa selesai, kita bisa ngatasi keadaan yang sulit. Tapi beberapa kali juga kita bisa mengalami goncangan karena orang lain, karena seseorang. Kadang-kadang keadaan-keadaan juga perlu goncangan karena keadaan. Yang seperti badai ini kok goncangan melampaui kekuatan kita. Yang terakhir juga saudara, goncangan itu bisa disebabkan karena apa? Kesalahan kita. Karena kegagalan kita. Saudara Yesus. Nah saya ingin beritahu lagi, saya ulangin lagi bahwa goncangan itu memang ya kan diperlukan untuk satu perubahan. Supaya saudara goncangan ini supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang mudah terguncang. Coba kita lihat Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya mengguncang bumi.
Tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi saya katakan bahwa guncangan ini, saudara, goncangan atau badai, kesulitan, pergumulan dalam hidup kita, saudara, ini pasti menimbulkan yang namanya rasa sakit. Katakan amin. Ya, seperti kayak Yunus, dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Ke Tarsis. Lalu saudaraku, di tengah perjalanan datang goncangan. Saudaraku, lalu dia dibuang, saudara, ke laut. Dan di tengah-tengah, ya saudara, dia dimakan oleh ikan besar. Nah, di dalam ikan besar itulah, saudara tahu apa? Yunus yang mengalami kesakitan, lalu dia punya perspektif yang baru. New perspektif. Saudara, perspektif yang baru. Dari perspektif yang baru inilah dia berseru pada Tuhan. Untuk dia minta ditolong oleh Tuhan. Lalu dia kembali kepada panggilannya. Katakan amin saudara. Itu Yunus. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan kita ngalami yang namanya goncangan. Supaya kita bisa bertobat. Supaya kita bisa sadar. Saudaraku, ya kan ini jalan kita ini udah salah. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau jalan kita tuh salah. Orang udah ngomong sama kita, udah nasehatin kita. Tapi kita ngamuk, kita tersinggung, kita marah. Saudaraku. Nah, Tuhan perlu izinkan datangnya goncangan berupa keadaan. Ya kan? Atau ditempatkan orang-orang yang sulit. Saudara, atau Tuhan izinkan, ya saudara, ya kan lewat kejatuhan di hidup kita. Nah, kau bilang kau hebat, ternyata kau begini. Saudara, semua ini saudara, dengar baik. Iblis merencanakan untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Untuk perubahan kebaikan kita. Katakan amin. Saya harusnya setiap kita sebagai orang Kristen. Saudara, kita ini harus ada satu kerinduan, keinginan. Saudara, untuk terus diubah oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara gak bisa mempertahankan status quo. Aku emang orangnya begini. Aku orangnya keras. Oke gini, kalau udah gak suka sama orang, gak suka terus. Kalau udah benci seumur hidup. Tuhan tidak ingin kita seperti itu orangnya. Katakan amin. Saudara, saya tuh dapetin satu firman ya. Satu firman, firman Tuhan. Yang dikholbakan oleh, saya gak tahu pendetanya itu apa dalam bahasa Inggris. Dia ngomong begini. Tuhan tuh mengasihi Yakub. Tapi Tuhan membenci Esau. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan bahwa dia membenci Esau? Bagaimana cara Tuhan dia tunjukkan mengasihi Yakub? Dia bilang begini. Cara dia tunjukkan kasihnya itu ketika Yakub, ya kan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, Tuhan buat kakinya apa? Pincang. Dan sejak saat itu Tuhan bilang, kamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Pada waktu dia sebut kamu Israel, itu Tuhan mau bilang, aku mengasihi kamu karena aku mau robah kamu. Sejak saat itu saudara, apa yang terjadi? Babak. Musim-musim hidup daripada Yakub, saudara, itu penuh dengan apa? Hajaran. Dihajar habis-habisan. Saudaraku, istri yang dia cintai Rahel mengandung, lahir anak. Dia kasih nama Ben-Oni, Rahel. Enggak, Benyamin. Lahir, mati Rahel. Enggak lama kemudian, anak perempuan satu-satunya namanya siapa? Dina. Diperkosa sama Sikem. Saudara, ini kan, remuk nih di hati. Lalu, apa? Anaknya lagi yang namanya siapa? Saudara, Simeon dan Lewi. Buat strategi. Sikem cinta sekali sama Dina. Gak apa-apa kalau cinta sama Dina, gak apa-apa. Dia strategi apa saudara? Oke Sikem, semua orang suku Sikem, ya kan? Karena kamu cinta sama adik aku, semua harus sunat. Wah, karena cinta dia sunat, semua orang sunat, semua yang laki-laki situ. Waktu habis disunat saudara, dibunuh satu-satu semua. Waduh, ya aku bilang,
Sudah anak saya diperkosa, sekarang anak saya ini balas dendam. Dia kan sadar bahwa Yakub keluarganya cuma berapa orang. Ngerti gak saudara? Sedangkan suku ini jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau ngamuk dia koalisi dengan bangsa-bangsa lain, habis ini. Remuk lagi takut. Gak lama kemudian apa yang jadi? Anak yang dia paling kasihi dari Rahel, nama siapa? Yusuf. Dibilang mati, terhilang. Wah, remuk terus. Itulah manifestasi. Tapi hasilnya apa terjadi saudara? Yakub satu-satunya orang yang namanya sampai hari ini masih ada dikenang. Anak Yakub 12 orang, 12 jadi suku Israel. Dari Yakub lahir nabi-nabi besar, imam-imam. Saudara tuh raja-raja, bahkan raja di atas segala raja. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kita lihat Esau. Saudaraku, Esau, Tuhan benci. Ya, Esau apa kurangnya? Esau minta apa dikasih loh. Jadi kepala suku, jadi pemimpin besar, jadi raja, diberkati dan kekayaan, dengan kekuasaan, semua dikasih. Tuhan gak tegur apa-apa, biarin. Dibiarin. Coba lihat Esau. Esau dibiarin. Kamu mau dendam, jalanin dendammu sama Yakub. Tuhan gak pernah cegah apa yang dia mau. Saya bisa ngerti loh sini, saya katakan amin. Seringkali kalau misalnya, makanya terus dijelaskan oleh kitab Ibrani. Kalau kita ini ngerti kita ini anak. Ya kan, pasti Tuhan akan hajar kita. Itu tanda dia mengasihi kita. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Jadi saya ingin bukain lagi hari-hari ini, nguatkan saudara. Kalau saudara berkata kenapa kok masalah saya silih berganti datang. Itu tanda manifestasi Tuhan mengasihi kita. Tujuannya adalah suatu apa? Perubahan. Yang ngerti katakan amin. Perubahan. Tuhan bisa pakai saudaraku. Jangan menasehati lewat hamba Tuhan. Lewat gembala saudara kah? Lewat sahabat, nasihat. Ketika kita bilang abaikan. Kenapa? Apa dia benci sama saya? Orang kasih nasihat. Saudara dengar khotbah pendetanya gak ngerti masalah kita. Tapi kitanya kepahitan sama pendeta itu. Ini kalau kita udah sampai ke level itu saudara. Siap-siap untuk datang yang namanya rotan dalam hidup kita. Saya sudah bicara tentang apa saudara. Ini Tuhan. Tapi saya berdoa. Kasih karunia Tuhan. Terus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Biarlah perubahan yang dimaksud itu apa? Kita menjadi orang-orang yang teruji terhadap goncangan. Sampai dalam tahapan di mana iman kita tidak akan tergoncang lagi oleh apapun dan oleh siapapun juga. Inilah yang disebut apa? Resilient spirit. Katakan amin. Sampai kita nggak lagi tergoncang. Saudaraku, artinya begini. Dulu waktu kita dinasehati. Dulu waktu kita ditegur sedikit aja. Saudaraku, langsung tergoncang kita. Langsung tergoncang. Menjadi tersinggung, marah, bertengkar, bermusuhan. Kita musuhin dia. Ya kan, ngomong kemana-mana, bikin kekuatan untuk hajar orang ini. Niat orang ini baik kok. Tapi setelah kita ngalami goncangan, kita makin lembut hatinya. Katakan amin saudaraku. Makin rendah hati ketika datang nasihat, datang teguran, kita mau dengarkan. Kita petik manfaatnya, kita menjadi lebih bijaksana. Katakan amin. Kalau dulu saudara, kita dengar sesuatu yang negatif, kita mudah tergoncang. Ya kan? Kita menjadi khawatir, kita cemas, kita bingung, kita stres. Tetapi setelah kita ngalami goncangan, kita bisa menjadi orang yang lebih tenang. Merespon dengan berdoa, merespon dengan memuji menyembah. Dan kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saya percaya bahwa goncangan itu penting dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menumbuhkan resilient spirit. Saudaraku yang spesius. Supaya tinggal tetap dalam diri kita semua yang baik, semua yang benar, semua yang bersih. Yang membuat iman kita tidak akan tergoncangkan lagi
oleh apapun juga. Katakan amin. Ya apapun, ini yang harus target imannya. Saya berdoa, ini pesan ini kuat. Nah hari ini pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan karakter resilient itu, saudaraku. Saya akan bahas secara cepat, saudaraku yang kasih dalam Kristus. Yang pertama, kita harus percaya akan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Saudara percaya ini. Bukan cuma percaya, saudara bisa melihat, saudaraku. Ya kan di sini dikatakan dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Alkitab katakan, ini Daud yang berkata, yang menulis saudaraku. Ya kan yang pertama, ya kan Daud seorang yang punya resilient spirit saudaraku. Apa? Saya melihat kuncinya bahwa dia adalah orang yang percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Katakan amin. Nah, semakin kita percaya akan kebaikan Tuhan, semakin kita percaya bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan, maka semakin besar pengharapan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kita berharap kepada Tuhan karena kita percaya akan apa? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita itu bukan berdasarkan kebaikan kita. Karena kita baik. Karena kita sudah melayani. Karena kita sudah berbuat baik. Bukan. Karena kita sudah berjasa. Bukan. Yang saudaraku. Kebaikan Tuhan ditunjukkan dalam hidup kita. Karena karakter Tuhan itu baik. Katakan amin saudaraku. Iya. Orang berkata tentang presiden kita. Pak Jokowi. Saudaraku. Dia mau diapain juga. Mau difitnah, mau diperlakukan, mau dihina, mau diperlakukan tidak nyaman, tidak baik. Saudaraku Kristus, dia tetap baik. Saya juga heran tuh, seperti kegambaran. Ya kan, ini saya memang karakter itu. Tapi ada orang tertentu yang dia bisa seperti pemain sinetron. Untuk satu babak tertentu dia bisa baik. Tapi untuk babak berikutnya jadi penjahat. Tuhan tidak begitu. Tuhan di segala musim dia tetap baik. Musim dalam hidup kita bisa berganti, silih berganti. Tapi kasih Tuhan tetap abadi. Ya saudara, dia tidak akan pernah berubah. Nah ini yang kita harus tahu. Inilah yang membuat kita kuat. Apa yang ketika kita mengalami goncangan, masalah, kesulitan dalam hidup kita. Apapun itu saudaraku. Dalam bentuk keadaan kah? Orang-orang yang sulit kah? Atau karena kegagalan kita, kejatuhan kita. Kalau saudara punya resilient spirit, artinya saudara mengerti. Saudara bisa melihat. Saudara berkata gini, aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa tanamkan dalam hati ini, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya. Ini hal yang pertama saudara Kristus. Ini hal yang pertama. Saudara harus berusaha mengalihkan fokus pandangan saudara dari masalah yang saudara hadapi kepada kebaikan Tuhan yang saudara akan lihat itu. Dan yang akan saudara terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara pernah nggak nulis kebaikan Tuhan? Apa yang pernah saudara alami? Doa-doa yang dijawab. Kebaikan Tuhan yang saudara alami. Pernah saudara tulis dalam satu ini kan? Saudara coba tulis. Saudara coba ingat itu. Coba saudara dalam doa-doa pagi, doa-doa siang, doa-doa sore. Saudara naikkan, ingat, detailkan. Saudara, terima kasih Tuhan. Engkau jawab doa saya. Anak saya bisa lulus. Walaupun saya tahu tidak mungkin dia bisa lulus. Tuhan terima kasih. Pada tanggal sekian, bulan sekian, saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Terima kasih ini kebaikan Tuhan. Tuhan aku terima kasih. Anakku bisa diterima di satu pekerjaan. Aku bisa diterima dalam satu pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doaku. Yaitu anakku. Yang sudah lama menikah tidak punya anak. Sekarang dia dinyatakan hamil. Saudara ucapkan itu seperti itu. Sering-sering saudara mengingat dan menulis kebaikan Tuhan. Ini sangat-sangat besar manfaatnya. Untuk apa? Untuk pengharapan saudara. Ketika saudara kena apa-apa. Saudaraku, ada apa-apa. Mau apa-apa.
maka saudara punya dasar pijakan pengharapan. Katakan amin saudaraku. Nah, Daud saudaraku memiliki keberanian menghadapi Goliat. Saudara, karena Daud mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Yang melepaskan dia dari cakar singa dan dari cakar beruang. Daud percaya bahwa dia akan melihat kebaikan Tuhan sekali lagi. Di mana Tuhan akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Katakan amin saudara. Ini kuncinya. Jadi resilient spirit yang saudara, yang pertama adalah setiap hari saudara ingatkan kepada diri saudara bahwa saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara ngerti betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup saudara. Buktinya apa? Kita sudah diselamatkan. Kalau jantung kita berhenti berdetak, karena kita sudah pernah mengaku Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Kita jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah dibaptis selam. Kita percaya. Saudaraku, kalau jantung ini berhenti berdetak, kita tutup mata. Dan waktu kita buka mata, kita melihat wajah daripada Tuhan Yesus. Dan kita sudah punya rumah di sorga. Itu kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita dipanggil, ada banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami. Maka ini yang membuat saudara kuat. Katakan amin. Jangan mikir sebelah orang sulit. Ini orang benci sama saya. Dia pernah buat gini. Ini yang bikin kita lemah. Kalau kita terlalu mikir keadaan susah. Ini yang bikin kita lemah. Saya percaya mujizat masih ada. Tuhan lebih besar dari orang-orang sulit ini. Tuhan lebih besar daripada keadaan kita yang sulit. Tuhan lebih besar daripada kejatuhan kita. Kasihnya lebih besar. Saudara katakan amin. Nah, Yohanes, saudaraku, satu-satunya murid yang memiliki keberanian mendampingi Tuhan Yesus sampai ke kayu salib. Sementara murid-murid yang lain meninggalkan Yesus karena ketakutan. Apa kuncinya? Saudara, apa rahasianya? Saudara tahu apa rahasianya, saudara? Bagaimana Yohanes memiliki resilient spirit ini. Yohanes dia tulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Dia berkata apa? Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Yohanes bilang, lihat. Saudara harus, pernah gak saudara lihat? Coba saudara tutup mata dan lihat betapa besar kasih yang diberikan Bapa kepada kita. Apa bentuk kasihnya? Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Katakan amin saudara, katakan amin. Ya, saudara, ini yang membuat iman kita gak akan pernah tergoncang. Kalau kita tahu bahwa kita semuanya dikasih. Karena kasih yang sempurna melenyapkan apa? Ketakutan. Nah, Rasul Paulus juga menjelaskan bagaimana caranya hidup dipenuhi dengan kasih. Karena kasih ini yang membuat kita memiliki kekuatan, resilient spirit. Saudara, gimana caranya? Saudara, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita. Jadi kalau saudara mau punya resilient spirit, kata kuncinya kesimpulannya adalah apa? Pertama, saudara tiap hari harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa muji nyembah, doa muji masuk hadirat Tuhan. Dan saudara katakan, penuhi aku ya Roh Kudus dengan kasih. Beri aku kemampuan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan pada hari ini. Pada bulan Juli ini, aku bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Di tengah-tengah pergumulan saya, banyak godaan untuk selalu berpikir dan melihat keadaan yang jauh lebih buruk daripada kenyataannya. Tetapi saudaraku, firman Tuhan ini datang selalu mengingatkan saya. Kalau kamu bisa melihat, kalau kamu bisa percaya akan melihat kebaikan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas anakmu, maka kebaikan Tuhan akan mendatangi kamu. Ketika kamu tidak percaya dan tidak bisa melihat
kebaikan Tuhan. Yang kamu lihat hanya yang jelek. Sesuatu yang buruk terjadi. Yang buruk itu akan datangi kamu. Hari ini saudara, kekuatan itu hanya karena kita tahu aku punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, tidak ada dasar, tidak ada alasan yang logis. Ya, untuk kita berharap kalau tidak ada kebaikan. Karena Tuhan baik, maka kita punya dasar untuk kita berharap kepada Dia. Katakan amin. Saya juga dalam sehari-hari, kenapa orang berani sama saya? Kadang-kadang ada beberapa orang berani. Ya kan, Pak, aku minta duit untuk kontrakan, untuk anak sekolah. Saya tahu orang-orang yang pernah minta sama saya. Ya saudara, saya tuh sangat, merasa sangat dihormati, bukan merasa terhina atau marah. Kenapa? Karena dia melihat saya ini baik. Dia berharap, karena saya baik, maka dia berharap. Ya kan? Karena dia berharap, dia berani minta. Katakan amin saudara. Saya minta sama Tuhan. Karena saya berharap. Ya kan? Dia akan berikan permintaan saya. Karena apa dasar pengharapan saya? Karena saya percaya Tuhan itu baik. Saya tidak mungkin mau minta kepada orang yang saya tahu dia jahat. Dia tidak baik. Tidak ada orang yang mau minta sama kita. Minta duit, minta bantuan. Kalau dia tahu kita jahat. Tidak mungkin. Jadi saudara seharusnya kalau misalnya ada keluarga, ada saudara, ada sahabat. Datang minta sama saudara. Saudara terasa terhormat. Ya, mereka melihat bahwa saudara baik. Katakan amin. Jangan marah. Wah, jangan manfaatkan kebaikan saya. Jangan marah. Biarlah kebaikan kita bisa dimanfaatkan. Bisa dirasakan oleh semua orang. Dunia berkata, jangan mau kamu dimanfaatkan kebaikan kamu. Justru Alkitab katakan, hendaklah kebaikan hatimu, ya kan, dimanfaatkan semua orang. Dirasakan semua orang. Saya bisa katakan amin. Ini pemikiran harus dibuat. Ini yang namanya orang kuat. Kalau kita, ya, ini masuk ke yang kedua. Yang untuk resilience. Di saudaraku, kita harus mengerti dan mengingat identitas kita di dalam Kristus. Saudara harus tahu identitas saudara. Amin. Galatia 3:26 katakan apa? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus. Kita akan memiliki resilient spirit kalau kita mengerti identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara adalah anak Allah. Allah adalah raja yang kekal. Kerajaannya tidak berkesudahan. Saudara dikatakan amin. Nah, pertanyaannya begini. Mengapa untuk bisa punya resilient spirit, ya kan, kita perlu atau penting mengetahui dan mengingat identitas kita. Karena kalau kita tidak selalu ingat identitas kita sebagai anak Allah, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, yang berharga di mata Tuhan, bahkan dia rela mati di salib buat kita, maka kita akan dengan mudah diombang-ambingkan, ya, oleh omongan-omongan atau pendapat-pendapat. Atau dimanipulasi. Lewat apa? Pressures. Tekanan-tekanan. Problems. Masalah-masalah. Peoples. Orang-orang. 3P. Kita diombang-ambing aja. Akhirnya lelah kita. Capek. Stres. Hidup kita. Oleh sekitar kita. Tapi kalau misalnya, saya anak Tuhan. Saya hanya mau dengar apa kata Tuhan dan pendapat Tuhan itu apa. Tentang saya. Saya nyaman dengan diri saya. Saya mau terima kelebihan saya, kekurangan saya. Saya menerima kebenaran tentang diri saya. Saya terima kebenaran saya. Ini loh keadaan saya. Kita jadi akhirnya gak apa? Gak pasang topeng. Saudara, tidak suka berpura-pura. Kalau kita mengetahui identitas kita, siapa kita dalam Kristus, saudara, maka saudara akan memiliki yang namanya apa? Resilient spirit. Saudara akan berani ngadapin apapun. Tidak takut, saudaraku. Nah, yang kedua kita contoh dengan Daud ya, saudara. Daud tuh di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel semuanya takut menghadapi Goliat.
termasuk Saul, Raja Saul, panglima-panglima semua pada takut. Apa yang menyebabkan Daud berani menghadapi? Karena dia punya resilient spirit ini, karakter yang tidak mau menyerah, dan dia berani melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Yang pertama adalah dia tahu bahwa ada Allah yang mengasihi dia punya pengalaman dengan Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, saudara, Daud ngerti identitas dia. Dia selalu bicara identitas. Dia nggak mau kehilangan identitas. Dia clearkan, dia jelaskan identitas dirinya dan identitas Goliat. Mari kita baca Alkitab kita, saudara. 1 Samuel pasal 17. Ini sangat menarik, saudara, untuk kita bisa ngerti. Ya, 1 sampai 17 ayat 34 sampai 36. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia tahu identitas dia adalah siapa? Aku adalah gembala. Gembala yang bertanggung jawab atas kambing domba. Aku kerja sebagai gembala. Aku yang pelihara, aku yang lindungi mereka. Ya, itu yang pertama. Dia bicara identitas. Yang kedua, kita lihat lagi. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Jadi, saudara, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Dia mau jelaskan tentang tugas dia memelihara. Kalau ada singa, saya hajar, saya lindungi segala macam. Itu udah hal yang, itu karakter dia. Identitas itu sudah jadi karakter dia. Lalu ketika dia datang ke lembah Tarbantin, saudaraku, dia melihat, saudara, orang Israel sebagai domba Allah yang sedang terancam oleh seseorang yang bernama siapa? Goliat. Nah, naluri sebagai gembala ini, identitas sebagai gembala, naluri sebagai gembala, itu ngerti gak, saudaraku? Jadi memang istilahnya gini, ini kan zaman mau pemilu, saudara, mau pilkada, mau pemilu. Jadi orang-orang yang hidupnya simple, ya, sama humble, ya saudara, itu akan lebih mudah, lebih apa namanya? Kalau dia makan di warung, salaman sama rakyat gitu. Karena memang dia udah biasa. Tapi kalau orang yang gak biasa seperti itu, kelihatan kalau dibuat-buat. Kelihatan kalau dibuat-buat. Saudara, kalau orang yang keras, yang kasar, segala macam, emosional. Ketika tiba-tiba dia bisa, ya gitu. Kelihatan. Saudara, identitas Daud. Ya kan, hambamu ini biasa mengembalakan. Saudara bisa bayangkan, dia jelaskan secara detail siapa dan apa tugas gembala. Lalu saudara sekarang dia lanjut dengan kata-kata dan orang Filistin yang tidak bersunat. Kenapa harus ada tambahan kata tidak bersunat? Dia mau kasih penegasan tentang apa? Identitas yang membedakan antara Daud dan orang Israel dengan orang Filistin itu. Kata orang tidak bersunat adalah orang yang tidak hidup dalam perjanjian dengan Allah. Kita ini orang bersunat, orang yang ada dalam perjanjian. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam Kristus. Ada dalam Kristus kita semua. Yang bersunat. Saudara ini yang dia buat bicara identitas. Ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Ya kan? Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Katakan amin. Jadi Daud memiliki resilient spirit. Karena dia mengetahui, dia mengingat identitas dirinya. Katakan amin, saudara. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin. Saya harus tahu identitas saudara. Ya kan? Saya ini hamba Tuhan yang biasa mengembalakan domba-domba Tuhan. Kalau saya melihat manusia, ada orang-orang yang terluka, orang-orang yang terhilang, hati saya tersentuh. Ya kan, kenapa dia jauh dari Tuhan? Kenapa dia jauh dari Tuhan? Kenapa kok hidupnya seperti orang dunia?
Kalau saudara seorang hamba Tuhan harus ada seperti Daud, tersentuh. Nalurinya tersentuh. Katakan amin saudaraku. Kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai pelayan Tuhan saudaraku. Saudara pernah melihat gak peluang untuk bisa selamatkan orang? Untuk bisa mendoakan orang, untuk bisa melayani orang-orang. Apa kita udah jalanin aja, gak ada urusannya. Nah hari ini resilient spirit itu harus dilatih. Makanya yang ketiga, ya saudara, kita harus bisa tetap hangat, tetap menyala-nyala. Yang ketiga adalah saudara harus memiliki apa? Keluarga rohani. Dalam apa? Cool. Community of love. Saudara, kenapa? Saudara, karena dalam keluarga rohani atau komunitas nih, kita bisa saling apa? Mengasihi, saling mendukung, saling melayani, dan saling mendoakan. Katakan amin. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 ini katakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara harus punya komunitas yang dimana ngomongnya itu tentang firman, tentang Tuhan. Ini mesti dipastikan, ini harus orang-orang tertentu. Kita punya orang-orang yang kalau kita ngomong itu tentang pelayanan, tentang Tuhan, tentang firman Tuhan. Katakan amin. Apa saudara masih ada nggak komunitas yang kalau kumpul dengan mereka, saudara ngomong firman? Ini yang membuat tumbuhnya resilient spirit. Yang keempat, saudaraku, yaitu saudara harus menaruh fokus hidup Anda untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara harus melayani Tuhan. Nggak bisa nggak melayani. Melayani Tuhan ya, bukan melayani diri sendiri. Ada banyak orang terjun dalam pelayanan untuk minta dilayani. Karena dia orang penting. Karena dia hamba Tuhan besar. Karena dia orang paling berjasa di gereja itu. Jadi harus perhatikan, harus ini kan. Enggak, saya sedang ngomong kalau kita mau tumbuh resilient spirit, saudara harus punya hati hamba. Katakan amin, harus punya hati hamba. Filipi 2 ayat 17 sampai 18 ini Rasul Paulus menjelaskan rahasia sukacitanya, rahasia kekuatannya karena dia menaruh fokus hidupnya untuk apa? Melayani jiwa-jiwa, melayani Tuhan. Filipi 2 ayat 17 sampai 18, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan aku juga, kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, Rasul Paulus pun menasehati kita agar menaruh fokus hidup untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Ada satu ayat terakhir, saudaraku, tentang Tuhan Yesus. Teladan kita. Tuhan Yesus ada teladan kita. Tentang bagaimana memiliki resilient spirit. Dan hidup dengan resilient spirit. Saudara, sebenarnya tidak ada seorang pun yang mengalami stres. Saudara, yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus selama dia hidup terus menerus dikritik. Disalahpahami. Dicaci maki. Dihina. Direndahkan. Bahkan ada orang-orang yang berusaha terus menerus untuk membunuh dia. Saudara lihat, bukannya mengalami stres, tetapi Tuhan Yesus bisa hidup tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Bahkan di tengah goncangan daripada badai waktu dia ada di perahu, Yesus bisa tidur, saudara. Saudara, apa rahasianya? Dia berkata dalam Markus 10 ayat 45. Saudara sudah tahu ayat ini semuanya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak manusia juga datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara mau punya resilient spirit? Belajar aktif melayani. Menolong orang lain. Jangan tunggu untuk dilayani, diperhatikan, dibantu, ditolong. Tuntun, saudara akan makin lemah. Katakan amin. Kita sudah tahu tentang otot ya. Saya juga selama cukup lama ini, berapa minggu,
Ya kan, tidak latihan otot. Tidak latihan otot. Saya kerasa kayaknya ototnya udah mulai kendor dan mengecil. Saya bisa bayangkan, otot itu bisa tambah besar karena otot ngalami stres, tekanan dan tolakan. Tolakan, tekanan oleh karena besi. Saudara bisa ngerti, hidup kita, iman kita juga perlu ngalami itu. Lewat apa? Pelayanan. Katakan amin. Tuhan Yesus, ya kan, dia punya resilient spirit. Kenapa? Saudara, karena Tuhan Yesus mengerti Bapa mengasihi dia. Bapa mengasihi aku. Seperti Bapa mengasihi aku, mengasihi kamu. Kata Tuhan. Kedua, Yesus ngerti identitasnya. Berkali-kali dia berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah garam dunia. Aku adalah roti hidup. Dia tahu identitas dia. Dia berkata, aku tahu aku datang dari mana. Ya kan? Aku berasal dari mana. Apa yang harus aku lakukan dan aku akan pergi kemana. Dia ngerti identitasnya. Makanya saudara, ketika sedang terjadi satu orang berombong-rombong mau datang. Saudara, untuk mau dibaptis. Dia tinggalkan kota itu. Kota di mana orang sedang menanti untuk Yesus mau baptis dia. Karena itu tugas dia. Dia tahu tugas dia bukan untuk membaptis. Tetapi untuk apa saudara? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk orang percaya pada dia. Saudara, Yesus pun mengerti tentang apa? The power of community. Pelayanan yang pertama, apa yang membuat Yesus itu kuat, saudaraku? Bisa kuat, bisa teguh, ngalami tekanan-tekanan yang hebat. Karena dia awal pelayanan, dia bentuk dulu, dia pilih dulu 12 orang murid. Dari 12 orang murid, dia pilih 3 orang. Saudaraku, yang diajak untuk hal-hal yang khusus, peristiwa penting. Seperti ke Getsemani, diajak 3 orang daripada muridnya. Dia ngerti tentang Saudara punya satu komunitas yang dimana saudara bisa bicara tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, saling mendoakan, saling melayani, saling berbagi. Katakan amin. Ini penting. Saudara, yang terakhir, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Hidupnya berfokus untuk apa? Melayani kehendak Bapa. Saudara berkati, saya sudah selesai dengan ini. Tuhan selalu selalu menjagaku, selai di rambutmu akan terjatuh tanpa seizin. Angkat roti kita, saudaraku. Setiap kali, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan kita bersama-sama katakan terima kasih.
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.